Kenapa gereja juga menggunakan kubah? Sama seperti masjid, apakah Islam meniru Kristen atau Kristen meniru Islam? Din, coba lihat hasil foto kubah ini. Bagus ya. Tapi aku jadi penasaran, sebenarnya tren pakai kubah ini awalnya dari masjid atau gereja sih? Kok keduanya seperti identik dengan bentuk ini? Pertanyaan klasik, Rian. Sebenarnya, kalau kita runut secara kronologis, teknik kubah itu sudah ada jauh sebelum kedua agama itu berkembang pesat. Pionir aslinya adalah bangsa Romawi. Romawi, berarti sudah tua sekali ya? Betul. Contoh paling ikonik itu Pantheon di Roma. Dibangun sekitar tahun 126 Masehi. Itu hampir 500 tahun sebelum Islam lahir. Kemudian diteruskan oleh Kekaisaran Bizantium yang Kristen. Mereka membangun Hagia Sophia di tahun 537 Masehi, yang sempat jadi gereja dengan kubah terbesar di dunia pada masanya. Berarti arsitektur Islam terinspirasi dari sana ya? Bisa dibilang begitu. Saat Islam menyebar ke wilayah Syam dan Mesir, umat Muslim melihat keindahan dan fungsionalitas bangunan Bizantium. Mereka melakukan adaptasi. Kubah itu ideal karena menciptakan ruang luas tanpa banyak tiang, sirkulasi udaranya bagus, dan akustiknya bikin suara imam terdengar jelas. Oh, pantas saja. Lalu bangunan pertama yang pakai gaya itu apa? Namanya Dome of the Rock atau Kubbat As-Sakhrah di Yerusalem, selesai tahun 691 Masehi. Secara teknik masih terpengaruh Bizantium, tapi estetika dalamnya sudah pakai sentuhan Islam, seperti pola geometri dan kaligrafi. Tapi aku pernah baca kalau arsitek Eropa juga belajar dari arsitek Muslim. Itu bagaimana ceritanya? Nah, itu namanya arus balik sejarah. Setelah era Perang Salib dan hubungan dagang di Laut Tengah, arsitektur Islam mulai mempengaruhi Eropa. Bahkan di era Renaissance, pembangunan kubah megah seperti Basilika Santo Petrus di Vatikan mendapat inspirasi dari teknik Mimar Sinan, arsitek besar dari Turki, yang sukses menyempurnakan bentuk kubah agar lebih tinggi dan megah. Bentuknya mirip, tapi atmosfer di dalamnya terasa beda banget ya kalau kita masuk ke masjid atau gereja. Tepat, karena filosofinya berbeda. Dalam Kristen, kubah itu simbol surga yang turun ke bumi. Makanya banyak lukisan atau fresko malaikat dan Yesus di langit-langitnya. Dalam Islam, kubah melambangkan kubah langit yang memayungi manusia. Karena ada larangan melukis makhluk bernyawa, mereka menggunakan kaligrafi atau geometri yang melambangkan ketidakberbatasan Allah. Wah, satu bentuk bulat ternyata punya perjalanan ribuan tahun dan makna yang sangat kontras ya.